Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi qabla an tamutu. Ay kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang penuh rahmat dan berkah dari Allah ini, kita sama-sama dapat berjumpa walaupun melalui virtual. Salawat teriring salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang selalu merindukan kita, Nabi yang menginginkan agar kita semua selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah bertobat nasuha adalah tema singkat pada kesempatan yang mulia ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata taubat itu berasal dari kata tabayatubu taubatan, yang artinya kembali. Kembali yang dimaksud di sini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ilustrasi bahwa manusia saat diciptakan adalah dalam keadaan suci bersih. Rasulullah menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir semuanya suci, karena semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Aku tiupkan roh ciptaanku dalam keadaan suci bersih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kesucian itu kemudian ternodai pada saat kita berbuat dosa. Apakah dosa itu langsung kepada Allah? Apakah dosa itu terhadap sesama manusia? Memang Bapak Ibu sekalian, manusia itu tidak lepas dari dosa. Rasulullah pernah menyatakan kullukum khatta'un wa khairul khatta'in at-taibun. Setiap kalian itu adalah pembuat dosa, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang bertaubat kepada Allah. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang dimuliakan Allah, Allah sangat menginginkan kita kembali pada saat kita berdosa. Saat kita berdosa kemudian hubungan kita renggang dengan Allah, yang diinginkan oleh Allah adalah kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dinyatakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang bertobat itu adalah seperti seorang yang kehilangan unta dan perbekalannya. Setelah dia cari ke sana kemari, tiba-tiba dia kemudian bilang, ya Allah, mana unta saya? Tiba-tiba kemudian unta itu kembali. Maka betapa gembiranya seorang yang kehilangan unta itu.
Sampai dia selotehnya dia menyatakan, "Ya Allah, Engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Kegembiraannya sampai salah ngomong. Sebuah ilustrasi yang luar biasa bahwa Allah sangat mencintai, sangat menginginkan kita semua kembali kepada Allah, taqarrub kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempersilahkan setiap kita bangun di sepertiga malam, dan Allah menyatakan, siapa yang meminta ampun akan aku ampuni, siapa yang bertobat aku akan terima tobatnya, dan siapa yang mohon rizki akan diberikan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena pentingnya bertobat, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang yang beriman, kembalilah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, karena Allah merindukan kalian semuanya. Namun ada beberapa syarat bahwa tobat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syarat itu haruslah orang yang bersangkutan itu menyesal. Dia tahu persis bahwa dia berdosa. Dia tahu persis dan harus yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Pertobatan seseorang itu akan sempurna pada saat dia tahu bahwa dirinya berdosa dan dia sesali. Yang kedua, dia tahu bahwa Allah Maha Rahman, bahwa Allah Maha penerima taubat. Bahkan dalam suatu hadis nyatakan, seandainya dosa-dosamu sebanyak buih di lautan, saat kamu mendekat kepadaku, aku akan mengampuni kamu sekalian. Yang kedua, orang yang bertobat dan tobatannya nasuha diterima oleh Allah adalah orang yang bertekad kuat untuk tidak akan kembali kepada apa yang pernah dilakukannya berupa dosa. Maka dalam hal ini, dalam konteks ini, setiap kita harus punya niat yang kuat, punya azam yang kuat, punya tekad yang kuat, sambil berdoa, "Ya Allah, jangan pernah kau izinkan aku kembali berbuat dosa, melanggar aturan-aturanmu ya Allah." Maka orang yang seperti ini adalah orang yang masuk dalam syarat bertobat yang nasuha. Dan yang ketiga, haruslah dia menghiasi dengan amal soleh, amal yang menunjukkan bukti bahwa dia bertobat kepada Allah. Tekadnya kuat, niatnya baik, kemudian dia mengaplikasikannya, membuktikannya dengan amal yang baik. Ini dinyatakan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim." Orang yang apabila melakukan fahisyah, satu keburukan, satu kejahatan, maka dia ingat kepada Allah, fastaghfaru, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang kami muliakan, suatu ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh 3 orang yang berbeda. Satu orang bertanya, "Wahai Imam, aku punya masalah yang besar nih. Ekonomi saya ambruk. Dengan kondisi PJJ seperti ini, saya di PHK, istri saya juga di PHK, sehingga tidak ada masukan sama sekali. Ini akan mengancam keadaan ekonomi saya. Apa yang harus saya lakukan?" Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Beliau menyatakan, "Aktsirul istighfar." Perbanyak istighfar. Akhirnya dia kembali. Besoknya lagi ada orang datang, "Wahai Imam, saya punya masalah besar. Hati saya galau, pikiran saya nggak karuan. Saya terlalu pusing dengan persoalan-persoalan yang saya hadapi ini. Apa yang harus saya lakukan, wahai Imam?" Imam menyatakan, "Aktsirul istighfar." Perbanyak minta ampun kepada Allah, beristighfar. Pulanglah dia. Datanglah hari berikutnya orang yang ketiga dengan pertanyaan, "Wahai Imam, saya sedang mengalami suatu yang luar biasa. Istri saya menuntut gugat terhadap saya. Persoalan keluarga saya berantakan karena banyak persoalan yang saya hadapi. Apa yang saya harus lakukan, wahai Imam?" Maka Imam menyatakan, "Aksirul istighfar." Perbanyak istighfar. Maka murid-muridnya bertanya, "Wahai Imam Hasan Al-Basri,
Tiga orang bertanya dengan perbedaan persoalan yang dia hadapi. Kenapa engkau hanya jawab istighfar, 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 bertobat, bertobat, bertobat? Maka Imam Hasan Al-Basri menyatakan, apakah kamu tidak membaca Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan, istaghfiru, mintalah ampun kepada Allah. Kemudian bertobatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Maka yursilis sama alaikum midrara, Allah akan kirim energi dari langit, Allah akan kirim hujan yang lebat. Dan hujan ini adalah ibarat derasnya rizki yang Allah akan berikan. Dan bukan hanya Allah berikan itu, wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah akan memperbanyak keturunan. Tentu keturunan dalam konteks ini adalah keturunan yang saleh-saleh. Wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum anhar, kamu akan diberikan jalan seperti air yang mengalir di sungai-sungai yang begitu indah, jernih, dan penuh dengan air yang suci. Masyaallah muslimin, jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat yang lain, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaumku, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhan kalian. Tsumma tubu, kemudian kembalilah kepada Tuhan kalian. Jangan jauh-jauh dengan Tuhan, jangan ada masalah dengan Tuhan, kembalilah kepada Allah, dekaplah Allah. Maka yursilis sama alaikum midrara, Allah akan kirim hujan yang penuh kemanfaatan dan keberkahan, sebuah simbol kemakmuran bagi orang yang bertobat itu. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan tambahkan kekuatan demi kekuatan bagi kamu, wahai orang-orang yang bertobat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertobatlah dengan tobat nasuha, tobat yang jernih, tobat yang benar-benar tobat. Karena kembalinya kita setelah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis dinyatakan, ketika orang mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah kembali kepada orang itu dengan berlari. Maka artinya bahwa Allah akan terus menunggu kita semua untuk kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah bagian yang terpenting dalam puasa Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan taubat. Dinyatakan sebagai syahrut taubah, sahru kembali, bulan kembalinya kita kepada Allah. Kita maksimalkan untuk amaliyah-amaliyah yang bisa menumbuh suburkan hati kita, kemudian menekan nafsu birahi kita, nafsu makan kita, nafsu-nafsu yang menuju kepada amarah yang tidak baik. Maka mudah-mudahan di kesempatan yang baik ini, di bulan yang suci ini, bulan taubat ini, kita semua memiliki kesadaran yang sangat penting untuk kehidupan kita. Marilah kita kembali kepada Allah, kita bertobat kepada Allah dengan tobat yang baik, insya Allah. Setelah kita melaksanakan bulan suci Ramadan dengan puasa Ramadan, qiyamul lail, dan yang lainnya, kita akan masuk di dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyatakan, wallahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat. Allah sangat sayang terhadap orang yang bertobat dan orang yang kembali kepada Allah dengan cara tazkiyatun nafsi, membersihkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah melimpahkan rahmat keberkahan kepada kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan kita setelah Ramadan nanti kita akan kembali manusia yang suci, bersih, bisa melakukan aktivitas dengan baik, pengabdian dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.